Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali lagi bersama saya Puli Perbasari dalam program acara Ala Dokter untuk edisi hari ini, lembar ke 1 Oktober 2025. Siang ini kita sudah bersama narasumber spesial tentunya, yang tentu saja sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Dewi Ayu Astari Paramita, spesialis obstetri dan ginekologi. Nah, beliau ini akan berbagi informasi penting seputar kehamilan yang lewat dari HPL dan juga beberapa langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Baik, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan utama, dokter, mungkin dokter bisa menjelaskan terlebih dahulu secara singkat sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan HPL dan kenapa ini bisa terjadi dalam kondisi kehamilan yang sudah lewat HPL ini tapi belum juga melahirkan. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan itu kepada pendengar. Persilakan. Awalnya kita harus tahu dulu ya, Mbak, HPL itu apa sih? Karena banyak juga ibu hamil yang kalau ketemu dokter selalu nanya ya, "Dok, HPL-nya kapan? HPL-nya kapan?" Ternyata nggak paham nih, HPL itu apa sih sebenarnya? HPL itu singkatan dari hari perkiraan lahir, gitu ya. Nah, HPL sendiri sebenarnya adalah waktu di mana ibu hamil itu mencapai usia kehamilan 40 minggu. Nah, bagaimana kita mendapatkan tanggal HPL ini? Ada dua cara. Yang pertama adalah dihitung dari hari pertama haid yang terakhir. Tentu kalau ibunya ingat betul ya, karena di Indonesia sering banget nggak nyatet tuh hari pertama menstruasi terakhirnya, sehingga pada saat terlambat haid ternyata hamil, ketemu bu bidan atau dokter kandungan, ditanya pasti HPHT-nya kapan ibu? Aduh lupa. Nah, kalau udah lupa kita udah nggak bisa lagi ya pakai data HPHT. Yang kedua, kita bisa menghitung HPL dari pemeriksaan USG pada saat ibu hamil sebelum trimester 1 selesai ya, jadi sebelum 12 minggu selesai dilakukan USG. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan tanggal HPL itu tadi. Jadi dilakukan USG, diukur nih kantong kehamilannya, atau kalau udah tampak bakal janinnya itu diukur ya panjangnya berapa. Dari situ alat USG akan mengeluarkan tanggal hari perkiraan lahir ya, yang 40 minggu tadi. Nah, tanggal itulah yang kita pakai sebagai tanggal patokan 40 minggunya kehamilan atau HPL tadi. Nah, yang harus diketahui juga, persalinan pada setiap ibu itu berbeda ya. Kehamilan normal bisa terjadi persalinan mulai di 37 minggu, bisa aja terjadi di 38, bisa mundur di 39, bisa pas sekitar tanggal HPL, atau bahkan bisa mundur di 41 atau 42 minggu. Jadi sebenarnya tanggal HPL itu bukan tanggal pasti gitu ya, hari perkiraan. Nah, persalinan sendiri bisa terjadi start di 37, bisa mundur sampai 42. Nah, yang harus diwaspadai apa? Tadi, kalau udah mencapai HPL kok belum lahir ya, kita cukup pastiin aja kesejahteraan janinnya masih baik. Nah, itu syarat kita boleh menunggu kehamilan. Baik, dokter, ini sebenarnya HPL atau lewat HPL itu sesuatu yang wajar terjadi atau bagaimana? Oke. Jadi lewat HPL itu wajar terjadi ya, seperti tadi saya sebutkan, setiap ibu hamil itu tanggal lahirannya kan nggak sama ya, nggak tentu semuanya tuh harus lahir pas di 40 minggu, enggak. Bisa di 37, bisa maju, bisa mundur sampai 42. Nah, jadi persalinan yang terjadi lewat dari tanggal 40 minggu itu sebenarnya merupakan hal yang wajar gitu. Karena memang ada beberapa penyebab-penyebab di mana kehamilan itu bisa mundur gitu ya. Salah satunya tadi, tanggal HPL-nya nggak akurat. Nah, ini makanya buat ibu-ibu nih yang udah melewati tanggal tapi kok belum lahir ya, apa nih yang mesti dilakuin gitu ya. Satu, pastiin dulu tanggal HPL-nya akurat. Karena ternyata banyak juga ibu-ibu yang masih bingung, nih tanggalnya sebenarnya yang dipakai patokan yang mana sih dok gitu ya. Tadi udah aku sebutin, tanggal yang dipakai adalah tanggal yang keluar pada waktu USG sebelum 12 minggu gitu. Nah, itu harus pasti dulu. Kalau misalnya tanggalnya berubah-ubah, ini baik juga nih Mbak April, ibu hamil yang bingung karena tiap kita USG itu pasti ada tanggalnya muncul di USG ya. Nah, tanggal HPL yang muncul pada saat ibu-ibu sekalian memeriksakan kandungan di trimester 2 dan trimester 3 itu tidak valid dijadikan patokan. Jadi pegang tanggalnya itu yang diinfoin waktu USG sebelum 12 minggu gitu ya. Penyebab lain lewat HPL apa? Yang kedua yang sering terjadi, kepala bayinya belum masuk ke rongga panggul. Nah, kalau bicara kepala belum masuk nih, idealnya memang secara teori bayi itu akan masuk ke dalam pintu panggul ya, itu di usia sekitar 36 minggu ya. Nah, tapi apakah harus di usia 36 minggu? Lagi-lagi enggak ya.
bayi bisa masuk di 36, bisa juga mundur, bisa juga ada beberapa ibu hamil yang justru turunnya kepala bayi itu pas hari H persalinan baru turun. Nah, kepala belum turun ini itu juga ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama posisi kepalanya tuh belum optimal. Ya, jadi kalau udah menjelang persalinan, idealnya bayi itu memposisikan kepala dengan diameter kepala terkecil supaya dia bisa masuk ya. Jadi kepala bayi itu, posisi bayi di dalam kandungan itu kan bisa berubah-berubah ya. Nah, posisi ideal tuh kalau dagunya nempel ke leher gini. Jadi posisi terkecilnya adalah ubun-ubun kecil ya. Nah, itu akan semakin memudahkan bayi untuk masuk ke rongga panggul. Kemudian yang kedua, disproporsi kepala panggul atau tidak sesuainya diameter bayi dengan diameter panggul ibu. Nah, ini banyak juga yang salah paham dengan pengertian panggul sempit gitu ya. Jadi disproporsi kepala panggul artinya kepala bayinya nggak sesuai sama luasnya panggul ibu gitu ya. Banyak juga ibu yang khawatir, dok, tinggi badan saya nggak tinggi-tinggi banget nih, di bawah 1,5 meter gitu ya, jangan-jangan nih panggul saya yang sempit gitu ya. Nah, sebenarnya panggul wanita itu ya memang secara logika aja, ibu hamil yang wanita yang tinggi itu otomatis panggulnya kan juga lebih gede ya dibanding misalkan kayak saya gini ya, 1,5 meter nggak ada ya, itu panggulnya mungkin nggak segede wanita-wanita yang tinggi gitu ya, itu wajar aja. Nah, sekarang gimana caranya kita mengusahakan supaya bayinya itu sesuai sama panggul ibunya, karena kalaupun panggul ibunya normal tapi bayinya lebih gede ya otomatis nggak sesuai gitu ya, nggak akan bisa lewat dia. Contoh misalnya ibunya gede nih, panggulnya normal tapi ternyata bayinya lebih gede lagi, 4 kilo, di atas 4 kilo ya. Kalau normal kata-kata bayi Indonesia tuh sekitar 2,5 sampai 4 kilo tuh masih oke. Kalau udah di atas 4 kilo, nah ada kemungkinan kepala bayi tidak bisa lewat karena memang bayinya terlalu gede dibandingkan sama panggulnya gitu. Nah, kalau misalnya panggulnya besar, bayinya terlalu besar, otomatis terjadi tadi ya disproporsi kepala panggul, itu juga bisa menyebabkan kepalanya susah turun gitu. Selanjutnya yang menyebabkan kepala bayi susah turun adalah otot selasnya kaku atau otot yang menghubungkan otot panggul lah ya istilahnya ya, ototnya kaku sehingga apa, rongga panggul itu kan tulang ya, dia kesulitan untuk bergerak ya, sehingga pintu atas panggulnya tidak bisa, bayinya susah masuknya karena panggulnya kaku. Nah, itu juga harus diwaspadai. Kemudian selain tadi ya kepala susah masuk panggul, lewat HPL itu juga wajar terjadi karena memang leher rahimnya yang belum siap. Jadi sebelum terjadi tanda-tanda persalinan, leher rahim ibu akan mulai menipis dan melunak ya. Jadi leher rahim kita itu kalau belum masuk ke tanda-tanda persalinan, bentuknya kalau mau raba ya kayak hidung. Dia konsistensinya lunak-lunak keras gitu kan ya kalau kita ngeraba hidung. Nah, itu leher rahim kalau belum masuk ke fase persalinan. Pada saat masuk ke tanda-tanda persalinan, leher rahim ini akan melunak dan menipis. Nah, jadi kalau memang leher rahimnya belum siap, ya dia nggak akan muncul tuh tanda-tanda persalinannya gitu ya. Terus penyebab lainnya apa lagi? Hormon persalinannya belum muncul. Nah, jadi persalinan itu ternyata muncul secara alamiah ya, banyak teorinya. Apa sih yang mengakibatkan kok ibu hamil ujuk-ujuk muncul tanda-tanda persalinan gitu ya? Yang utama adalah hormon persalinan muncul. Ini bisa muncul karena hormon oksitosinnya sudah aktif. Nah, itu juga bisa jadi sinyal dari janin, menandakan kalau janinnya udah ready untuk dilahirkan ya. Yang kedua, sinyal dari tubuh ibu. Nah, jadi selama hormon persalinannya belum aktif, belum muncul, akan lewat itu, sampai lewat HPL mungkin belum muncul tanda-tanda persalinannya ya. Kemudian selanjutnya selain leher rahim tadi, kontraksinya nggak adekuat. Jadi untuk masuk ke proses persalinan, kontraksi itu harus teratur ya. Nah, di trimester 3 akhir biasanya ibu-ibu hamil akan merasakan kontraksi palsu ya. Kencang tapi terus hilang lagi. Kencang, hilang lagi ya. Nah, itu juga salah satu yang menyebabkan belum masuk ke fase persalinan gitu. Oh, gitu. Jadi seperti yang tadi dokter sampaikan bahwa kontraksi palsu ibu yang tengah hamil seperti itu nanti kencang hilang itu bisa jadi ya dokter ya, itu belum masuk tanda melahirkan ya.
Oke, baik. Dokter, kembali lagi tadi kita membahas seputar, kita memberikan pemahaman kepada pendengar, kepada ibu-ibu yang tengah hamil. Panggul sempit seperti yang tadi sudah disampaikan oleh jenengan. Berarti ini kemungkinan memang harus operasi ya, ketika memang bayi itu tidak di kondisi demikian seperti itu apakah harus mengikuti prosedur operasi untuk kelahirannya, atau memang masih bisa dipacu dengan cara yang lain seperti itu? Ya, nah untuk diagnosis panggul sempit sendiri itu sebenarnya bukan suatu diagnosis yang mudah ya, karena tadi panggul wanita itu memang maksudnya kepala bayi kalau misalnya memang dia lebih besar daripada ukuran panggulnya, otomatis dia akan terjadi disproporsi kepala panggul. Disproporsi kepala panggul, apakah udah pasti panggulnya sempit ya? Belum tentu ya. Panggulnya normal tapi kepala bayinya lebih gede, itu udah jelas bayinya nggak bisa lewat gitu ya. Kalau panggulnya normal, panggulnya kecil misalnya kayak tinggi badan saya nih ya, ibu-ibu hamil tuh banyak yang nggak pede kalau tinggi badannya rata-rata gitu ya, takutnya panggulnya sempit. Tapi bayinya ukurannya normal, nah itu masih besar kemungkinan untuk dia bisa lahir gitu ya. Nah, caranya gimana nih ngecek panggulnya sempit atau enggak gitu ya? Bisa ibu hamil memeriksakan diri ke bidan atau ke dokter, akan dilakukan prosedur nih untuk ngecek kira-kira enggak panggulnya itu beneran sempit atau relatif gitu. Kita katakan relatif itu sebenarnya kepalanya udah masuk nih. Itu masih bisa kita coba, namanya trial of labor gitu ya. Kalau misalnya nanti di perjalanannya ternyata macet ya barulah operasi itu kita lakukan. Atau kalau memang dari USG ternyata taksiran berat janinnya gede banget gitu ya. Saya pernah ada pasien ditunggu sampai 41 kok nggak lahir-lahir gitu. Ternyata setelah dievaluasi, wah bayinya 4,6 kilo. Nah itu kan udah masuk ya ke tadi ya, bayinya udah nggak normal nih berat badannya. Untuk rata-rata ukuran panggul wanita Asia tuh normalnya 2,5 sampai 4 kilo gitu. Nah, ini 4,6 kilo dan memang beneran pada saat kita lakukan pemeriksaan fisik kepalanya melayang, bener-bener nggak masuk gitu ke rongga panggul. Nah kondisi seperti itulah baru dikatakan memang indikasi harus operasi, karena mau kita pacu pakai apapun nggak akan lewat ya, karena bayinya lebih gede daripada panggulnya gitu. Dokter, kita membahas kembali kaitannya dengan kondisi bayi. Itu kan ada yang normal, ada yang gede. Ini sebenarnya penyebabnya apa sih dokter? Apa dari gen kah atau dari konsumsi makanan selama hamil ini memicu bayi itu dengan bobot yang lebih dari yang semestinya seperti itu? Mungkin dokter bisa menjelaskan ini. Nah iya, ini juga penting ya. Sebenarnya apa yang menyebabkan bayi itu gede? Satu, ya besar kemungkinan nutrisinya ya, makanan yang dimakan ibu hamil nggak aturan gitu ya, jadi semua dimakan. Ini juga yang paling saya garis bawahi, bold ya, bold garis bawah nih, udah dipesan-pesan dari awal hamil bahwa kalau trimester awal hamil udah mual muntah tuh wajar ya, pasti nggak bisa tuh masuk makanan banyak ya, dan itu lumrah banget, nggak perlu dikhawatirkan. Nah yang sering bikin salah arah nih, bikin nyasar ya ibu-ibu hamil mulai trimester 2 mual muntah udah hilang, nah makannya langsung berasa kayak balas dendam nih, kemarin 3 bulan pertama nggak bisa makan nih saatnya gitu ya. Nah itu yang harus diwaspadai, karena ternyata itu akan menyebabkan satu, ibunya obesitas, yang mana obesitas itu bisa menghambat hormon persalinan ya muncul. Jadi banyak tuh penelitiannya bahwa ibu-ibu hamil dengan obesitas itu ternyata beresiko kehamilannya mengalami prolong. Itu tadi sampai 40 lewat, bahkan ada yang lewat 42 ya, karena itu tadi tidak bisa mengaktifasi hormon untuk munculnya tanda-tanda persalinan. Kemudian yang kedua tadi, kalau makannya nggak diatur, olahraga juga nggak pernah ya, akhirnya bayinya terlalu gede, otot-otot panggulnya nggak terlatih. Nah itu mengakibatkan bayinya lebih besar dari seharusnya. Yang kedua, karena otot-ototnya nggak pernah dilatih ya, secara fisik nggak ada persiapan, akhirnya rongga panggulnya juga kaku, sulit dia untuk si kepala bayi ini masuk ke rongga panggul tadi. Nah bayi gede itu tadi ya, makannya tidak terkontrol. Banyak sekali ibu hamil yang belum paham apa sih yang dibutuhin selama hamil ya. Bayiku ini butuh aku makan yang seperti apa gitu. Sebenarnya panduannya gampang banget, ibu-ibu sekalian bisa cek, dibaca buku KIA-nya ya, di situ ada panduan bahwa selama kehamilan kita tuh nomor 1 yang dibutuhkan janin adalah protein, terutama protein hewani gitu ya. Kalau masalah karbohidrat ya udah sesuai apa jumlah normalnya aja gitu ya. Nah protein hewani ini yang sering ibu-ibu hamil nggak ngerti butuhnya
berapa banyak sih dok? Kalau ditanya ibu makannya gimana hari ini, cukup? Cukup. Nah tapi kalau kita breakdown lagi ya, apa yang dimakan pagi hari, cemilannya apa, siang apa, malam apa, ternyata kita hitung masih kurang protein hewaninya gitu ya. Nah padahal kalau mau tahu nih yang menyebabkan manusia kenyang, hormon kenyangnya muncul itu justru protein ya. Jadi kalau misalkan kita kurang protein, itu akan bikin kita malah craving yang macam-macam, pengen makan makanan manis ya. Nah itu pada ibu hamil banget ya. Nah itu bisa jadi tanda bahwa tubuh kita kekurangan protein hewani gitu. Jadi banyak yang salah sasaran nih, butuhnya makan ini tapi malah makan yang berlebihan yang mengandung gula, tepung dan minyak. Selamat siang. Pagi, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Baik. sama Mbak siapa apalagi saya Mas? Bersama April, ini bersama Dr. Dewi Ayu Astari Paramita. Monggo. Ya, Mungkin ya. ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, kami silakan. Ditanyakan. Selamat siang, assalamualaikum Ibu Dokter. Waalaikumsalam. Tentang hamil mengamil sebetulnya bukan urusan saya, itu kan urusan kaum perempuan. Tapi boleh kita untuk pengetahuan aja lah. Di sini Bu, kan setiap wanita kalau ngidam suka berbeda-beda. Saya aja beginilah, dari 6 kali punya istri mungkin 4 kali pernah hamil kan. Ada yang bawaannya tidak mau makan sama sekali, ada yang biasa-biasa saja, ada yang sama sekali tidak mau dekat-dekat dengan suami. Itu kira-kira faktor apa Bu yang bisa berbeda-beda seperti itu? Kira-kira mungkin Ibu yang ahlinya di bidang seperti itu. Saya cuma bertanya aja, cuma untuk pengetahuan saya. Ini pengalaman saya, dan 6 kali saya punya istri, di antara 4 yang pernah hamil, di 4 itu nggak sama, berbeda-beda. Ini muntah-muntah, nggak mau makan sama sekali. Ada yang sama sekali nggak mau didekatin sama sekali. Ada yang biasa-biasa aja. Nah kira-kira faktor apa bisa berbeda-beda seperti itu? Mohon penjelasan. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Silakan mungkin dijawab, Dokter. Iya, terima kasih atas pertanyaannya ya Bapak ya. Jadi memang ini bagus banget nih pertanyaannya ya. Jadi kok bisa ngidamnya beda-beda sih ya. Nah, ngidam itu sebenarnya kalau secara medis tuh mitos ya. Nah, tapi apa nih yang mengakibatkan ibu hamil kok ada hasrat-hasrat pengen ini, pengen itu gitu ya. Emosi meluap-luap, kadang sama suami nggak mau lihat, nggak mau deket gitu ya. Nah, yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada tubuh ibu itu tidak lain dan tidak bukan adalah hormon kehamilan ya. Jadi memang wajar dan lumrah hormon kehamilan yang meningkat pada ibu hamil akan mengakibatkan tubuh ibu mengalami perubahan baik itu secara fisik maupun secara mental ya. Nah kalau ada tuh ibu hamil yang tadi seperti yang Bapak sebutkan ya, ada yang makan ini nggak mau, makan itu nggak mau gitu ya. Selama masih di trimester awal Pak, di 3 bulan pertama ada mual muntah, nafsu makan jadi berkurang, makan makanan yang selama ini jadi favoritnya kok jadi nggak nafsu gitu ya. Itu sebenarnya wajar dan lumrah saja terjadi. Jadi pada trimester awal ya memang harus kita ikutin aja perubahan-perubahan yang ada di tubuh ibu ya. Nanti seiring bertambahnya usia kehamilan itu akan perlahan menghilang gitu, terutama di nafsu makan ya. Gitu. Sudah terjawab ya Pak Ahmad Irwan di Bandung. Jadi ini alasannya kenapa kadang ibu-ibu tuh suka agak unik gitu ngidamnya Dokter ya. Jadi ini bukan mengada-ngada karena memang faktor hormon seperti itu yang mempengaruhi mood istri itu kadang, atau mood ibu hamil itu memang kadang berbeda satu sama lain seperti itu. Baik, Dokter, kembali ke beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil atau oleh janin seperti itu. Satu ketika pernah Dokter, ini mungkin agak curhat ya Dokter ya. Satu ketika pernah berat badan bayi. Kebetulan saya waktu itu sempat hamil anak kedua atau anak ketiga. Itu kondisi janin itu di bawah yang semestinya begitu Dokter. Jadi saat itu hanya berapa, 600 apa kalau nggak salah. Nah kemudian dokter kandungan ini menyarankan untuk konsumsi es krim. Nah ini sebenarnya korelasi es krim atau minuman sesuka saya karena saya suka coklat, jadi nggak apa-apa ibu minum es krim, makan es krim coklat nggak apa-apa, minum ini yang pokoknya selera sesuai dengan keinginan ibu seperti itu. Tetapi yang disarankan es krim seperti itu. Nah ini korelasinya antara berat badan bayi dengan konsumsi makanan seperti itu, ini gimana Dokter? Mungkin? Ya, oke. Jadi memang setiap kita memeriksa ibu hamil ya. Nah ini juga ibu hamil harus tahu nih, apa sih yang harus ditanya gitu ya waktu periksa hamil. Tadi juga benar, berat badan janin itu yang harus kita pantau setiap kita USG ya. Karena kita sama seperti bayi-bayi yang udah lahir ada KMS-nya, bayi-bayi yang masih dalam kandungan itu juga
ibaratnya ada KMS-nya, ada targetnya gitu. Di bulan sekian dia harus target sekian, di bulan sekian dia harus naik sekian gitu ya, itu ada targetnya. Pada saat tidak mencapai target itu, maka harus ada upaya-upaya yang kita lakukan gitu ya. Nah, balik lagi tadi ke nutrisi, banyak ibu hamil yang nggak ngerti sebenarnya untuk kebutuhan janin itu aku harus makan yang gimana sih gitu ya. Nah, harus diketahui bahwa janin itu hanya menyerap nutrisi yang dia butuhkan. Pada saat ibu mengkonsumsi makanan-makanan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh si janin, maka itu semua akan menumpuk aja di tubuh ibu gitu ya. Makanya mungkin banyak juga nih ibu hamil yang badanku beratnya kok naiknya banyak banget ya dok, tapi kok bayinya kecil gitu. Nah, itu bisa jadi satu, ibunya udah emang dari awal obesitas gitu ya. Yang kedua tadi nutrisinya yang dibutuhkan sama dimakan nggak sesuai nih. Kemudian yang ketiga mungkin ada gangguan aliran darah pada tubuh si ibu ya, terutama pada penyakit-penyakit misalkan kayak hipertensi dalam kehamilan. Itu beresiko banget membuat aliran nutrisi itu nggak maksimal gitu ya. Nah, banyak juga sejawat-sejawat yang menyarankan makan es krim, makan coklat gitu ya. Nah, memang itu sih step yang paling cepet kalau kita mau naikin berat janin gitu ya. Tapi kalau saya pribadi di awal mungkin saya harus modifikasi dulu nih pemahaman si ibu ya. Itu tadi karena awalnya mungkin nggak match antara yang dibutuhkan janin sama yang dimakan tadi ya, tinggi gula, tepung dan minyak gitu ya. Kalau masalah makan es krim, coklat, semua yang ada gulanya, itu sih nggak usah bayi ya, kita nggak hamil pun makan itu bakal cepet naiknya gitu ya. Nah, cuman yang harus diketahui, target pada saat ibu tuh hamil bukan hanya berat janinnya. Ini juga yang mau saya garis bawahi, jangan hanya puas nanti makan es krim berat janinnya naik, udah pasti naik. Nah, tapi jangan hanya puas di situ. Apakah berat janin yang naik ini diikuti juga dengan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan? Karena kalau untuk menilai fungsi otak, perkembangan nanti dia di masa depan ya, karena selama 9 bulan ini modal investasi banget orang tua untuk anak tuh 9 bulan ini ya, yang mana nggak bisa kita lihat hasilnya nanti pas bayi lahir ceprot. Ya kan, kita ngelihat nanti fungsi perkembangannya, fungsi otak dan lain sebagainya itu nanti jauh pada saat dia mulai berkembang ya, mulai belajar jalan, mulai ngomong, mulai sekolah, itu baru kelihatan tuh hasilnya. Nah, jadi kalau ditanya korelasinya apa, es krim, coklat sama berat bayi, ya jelas memang kalau pengen cepet naikin berat badan ya pakai itu bisa sih cepet. Nah, tapi tadi kebutuhan yang utama udah dipenuhin dulu belum? Jadi kalau di buku KIA tuh ada karbohidrat sekian porsi gitu ya, protein hewani sekian porsi, protein nabati sekian porsi. Saya selalu menekankan ke ibu hamil itu dulu ayo dipenuhin, baru nanti kalau mentok boleh deh yang lain-lain ya, es krim, coklat itu juga bisa, cuman yang penting adalah kebutuhan proteinnya gitu. Oke, baik, terima kasih dokternya, terjawab sudah ya dari apa yang mengganjal dalam pikiran saya beberapa tahun yang lalu tentunya. Baik, kita masih akan membahas terkait dengan hari perkiraan lahir atau HPL yang sudah lewat, ini belum kunjung lahir nih, harus bagaimana? Nah, ini kan ada istilah dalam beberapa langkah yang dilakukan oleh dokter atau bidan bagi seorang ibu yang sudah melewati HPL-nya, ini melakukan beberapa prosedur. Salah satunya adalah induksi persalinan, seperti itu. Nah, biasanya kapan dokter ini menyarankan atau memutuskan untuk melakukan induksi persalinan, dan bagaimana prosedur induksi ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar. Oke, jadi kalau kehamilan sudah lewat tanggalnya tadi ya, kita harus nomor 1 pastikan dulu kesejahteraan janinnya gimana. Dengan cara ya harus kontrol ya ke dokter kandungan, karena ada beberapa item yang harus kita cek. Dari pemeriksaan USG misalnya untuk memastikan kesejahteraan janin itu masih oke atau enggak. 1, kita akan lihat fetal breathing movement atau gerakan nafas dari janin selama kita lakukan USG. Kemudian gerakan janinnya itu sendiri, gerakan otot-otot tangan, gerakan kaki gitu ya, itu kita pantau. Kemudian kita lihat berat janin dan jumlah air ketubannya. Kalau misalnya itu semua masih oke, ketubannya masih cukup gitu ya. Kalau misalnya belum masuk ke 41 minggu, sebenarnya itu masih boleh ditunggu. Nah, tapi kalau misalnya nih dari tanda-tanda kesejahteraan janin itu ada yang kurang gitu ya, misalnya nih ketubannya mulai berkurang gitu ya. Sebenarnya ketuban itu sudah pasti akan berkurang sejak usia kehamilan 38 minggu. Tapi sekurang-kurangnya jumlah ketuban, kalau pada kehamilannya tidak ada kelainan apa-apa, ibunya tidak ada kelainan apa-apa ya, kita bicara hamil yang benar-benar normal gitu ya, ketuban yang berkurang itu jumlahnya masih akan sangat cukup mendampingi si bayi sampai dia lahir.
Nah, apabila sudah lewat 40 minggu kita dapatkan ketubannya kok berkurangnya drastis gitu ya, yang kita curigai akan mempengaruhi kondisi janin, maka kita butuh satu lagi pemeriksaan, namanya pemeriksaan kardiotokografi atau melihat aktivitas janin ya, detak jantung di dalam janin dan korelasinya dengan gerakan atau kontraksi yang muncul. Nah, itu dilakukan di rumah sakit. Apabila dari hasil itu juga semuanya masih oke, sebenarnya ada dua pilihan. Satu, bisa kita berikan waktu lebih ya untuk kita tunggu kontraksi alami, tapi juga bisa ada pilihan untuk melakukan induksi gitu ya. Nah, proses induksi ini seperti apa? Yang pertama, kita harus nilai dulu leher rahimnya udah oke atau belum. Karena tadi ya salah satu faktor kenapa kok telat muncul tanda-tandanya adalah leher rahimnya yang belum siap. Nah, itu dilakukan dengan pemeriksaan dalam. Kita cek leher rahimnya apakah sudah melunak ataukah mungkin sudah ada mulai pembukaan gitu ya. Itu kita pastikan dulu, kita nilai. Kalau misalnya leher rahimnya belum siap, maka kita harus proses melunakkan dulu ini leher rahimnya dengan obat-obatan induksi ya. Bisa diminum, bisa dimasukkan lewat jalan lahir. Nah, kemudian kalau leher rahimnya sudah oke, sudah ready, sudah lunak dan sudah mulai menipis, baru bisa kita lakukan induksi yang lewat obat yang diinfus ya. Nah, itu bisa. Tapi juga ada syaratnya. Syaratnya adalah kondisi kesejahteraan janinnya oke. Yang tadi ya dengan pemeriksaan kardiotokografi ya. Karena kalau misalnya kondisi janinnya nggak oke dari pemeriksaan, itu udah bisa kita prediksi bahwa dengan pemberian kontraksi buatan, efek dari obat-obatan induksi, bayi ini nggak akan bisa bertahan gitu, atau dia akan muncul stres dalam proses perjalanannya. Tapi kalau pemeriksaan awalnya oke, janinnya sejahtera, sehat, detak jantung janinnya bagus, maka obat induksi bisa jadi pilihan gitu. Sudah dijelaskan tadi bagaimana langkah ini diambil seperti itu dan proses atau prosedur dari induksi sendiri sudah dijelaskan. Baik, tentunya pendengar kita masih membuka line telepon mungkin untuk Anda yang ingin bertanya di 336652 hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami masih tunggu. Nah, masih ada beberapa pertanyaan dokter yang ingin kami ajukan di siang hari ini. Nah, adakah mungkin yang bisa dilakukan oleh ibu hamil ini secara mandiri ya dokter ya saat lewat HPL? Oke. Cara-cara alami untuk merangsang kontraksi selain ya, dari yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau udah lewat HPL, nomor satu jangan panik dulu, ya kan? Jangan panik, relax dulu. Kemudian yang kedua, tadi pastikan HPL-nya benar dulu, gitu ya. Kalau itu udah dikerjakan, HPL udah yakin nih. Nah, apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan di rumah untuk merangsang supaya kontraksinya bisa muncul lebih awal gitu ya. Nomor satu, kita harus mengusahakan hormon oksitosin muncul. Nah, hormon oksitosin ini biasanya ibu taunya pas menyusui aja ya, padahal hormon oksitosin itu juga berperan untuk memunculkan kontraksi. Hormon oksitosin itu nama lainnya hormon kebahagiaan. Nah, jadi ini untuk pesan untuk bapak-bapaknya juga ya. Gimana caranya si ibu ini bisa relax, happy ya kan, tenang untuk menghadapi persalinan, hormon oksitosin ini harus muncul. Bisa dengan pijat oksitosin. Atau bisa dilakukan di bidan gitu ya. Konsultasilah dengan provider gitu. Kemudian yang kedua, latihlah otot panggulnya. Jadi tadi salah satu penyebab lewat HPL adalah kepalanya belum masuk gitu ya. Nah, gimana cara supaya bisa masuk? Kita harus rileks, nggak boleh stres, dan otot panggulnya harus bisa terbuka gitu, terutama pintu atasnya gitu ya. Otot panggul itu ada 3 pintu, pintu atas, tengah, sama pintu bawah. Nah, kalau untuk memunculkan kontraksi tadi ya, untuk masuk ke tahap persalinan, kepalanya harus turun dulu gitu. Gimana cara supaya turun? Nah, otot panggulnya harus rileks dengan cara harus dilatih. Latihan otot panggul gimana? Nah, ini sebenarnya bisa dikerjakan mulai trimester 3 awal-awal ya untuk latih. Tapi kalau memang udah kepepet dok, sebelumnya udah nggak pernah olahraga gitu ya, ini udah kepepet, udah panik gimana? Nah, bisa dengan cara satu olahraga yang harus rutin dikerjakan itu 150 menit per minggu, paling enggak jalan kaki aja. Ya, kalau udah lewat ya bisa ditambah lah 30 sampai 45 menit jalan kaki. Ini bukan jalan kaki yang santai-santai kayak karnaval anak TK ya, tapi jalan yang ada temponya gitu. Nah, ada temponya, agak cepat gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa kita latih otot panggul dengan gerakan squat. Gerakan squat kalau dari awal-awal hamil itu pasti deh, ibu hamil pasti udah diingetin, ayo olahraga, jangan mager gitu ya. Nah, kalau udah lewat harus gimana? Nah, boleh squat itu juga masih bisa dikerjakan untuk yang kepepet ya.
boleh dikerjakan paling enggak sehari bisa 50-100 kali. Nah, gerakan squat ini bervariasi, ibu-ibu hamil boleh, sekarang udah banyak ya di Instagram atau di YouTube pose-pose atau aktivitas fisik apa selain squat, kemudian ada gerakan buka tutup ya, butterfly pose, itu juga bisa membantu meregangkan otot panggul atau merilekskan otot panggul supaya dia lebih mudah terbuka gitu ya. Nah, selain olahraga, kemudian untuk induksi alami, nah kalau yang ini lebih ke komplementer ya, induksi alami itu juga bisa kita kerjakan dengan konsumsi buah kurma. Nah, buah kurma ini udah banyak juga penelitiannya bahwa ternyata dengan konsumsi buah kurma 4-6 butir sehari ya, itu bisa mempercepat fase prelabor atau fase sebelum memasuki tahap persalinan gitu ya. Boleh tuh dikonsumsi. Kemudian selain itu, induksi alami juga bisa dikerjakan dengan tadi udah ya, pijat oksitosin, intinya aktivitas-aktivitas yang bisa membuat ibu relax gitu ya, mungkin akupuntur, moksa, itu juga bisa dikerjakan. Nah, tentunya usaha-usaha yang bisa dikerjakan di rumah ini harus didahului dengan tadi, pastikan kondisi kehamilan ibu-ibu sekalian dalam kondisi normal, sehat, bayinya sejahtera ya. Nah, baru boleh tuh lakukan aktivitas-aktivitas yang bisa memunculkan induksi alami di rumah sampai waktu yang ditentukan untuk evaluasi ulang gitu ya. Oke, baik, terima kasih dokter. Ada beberapa pertanyaan terakhir. Kita ke mitos dan fakta ini dokter. Kalau tadi kan sudah dijelaskan beberapa yang kaitannya dengan mitos seperti ngidam dan lain sebagainya. Ini ada juga dokter, orang tua zaman dulu ini percaya kalau minum ramuan tertentu misalkan, entah itu minum minyak atau ramuan tertentu ini bisa mempercepat persalinan. Nah, kalau menurut pandangan medis sendiri tentang hal ini bagaimana dokter? Bisa dijelaskan kepada pendengar kita? Iya, oke. Jadi kalau minyak, ini minyak apa dulu, minyak goreng ya? Minyak kelapa biasanya seperti. Oh iya. Ya, jadi saya belum banyak membaca nih penelitiannya ya. Tapi kalau ramuan-ramuan, kalau minyak VCO kayak gitu ya, itu kan sebenarnya untuk kesehatan juga bagus ya. Jadi itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk diyakini dia bisa mempercepat proses persalinan, nah itu nanti kita perlu cari tahu lagi ya sumbernya yang lebih valid. Nah, yang di sini saya mau sampaikan adalah ramuan-ramuan ini banyak juga nih di beberapa daerah yang ada ya, ramuan-ramuan daun-daun tertentu ya yang diyakini memunculkan kontraksi. Nah, yang berbahaya adalah ramuan daun apa ya? Saya lupa, di daerah Pulau Madura, Bangkalan dan sekitarnya itu sering kali tuh pakai ramuan itu ya. Nah, itu ramuan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena kontraksi yang muncul akibat ramuan itu tidak bisa terkendali. Jadi itu ibaratnya sama seperti obat induksi, cuma diminum gitu ya. Nah, kalau obat induksi lewat infus, setelah kita stop obatnya, rahim ibu itu akan kembali normal lagi, kontraksinya akan hilang. Tapi kalau ramuan-ramuan itu yang memunculkan kontraksi ya, diminum, itu yang berbahaya adalah kontraksinya itu tidak terkontrol. Nah, jadi bayangkan kontraksi normalnya ibu hamil, kontraksi itu ada jedanya. Jadi dia kontraksi bisa 30-60 detik, terus dia relax untuk memberi kesempatan si bayi untuk kembali tenang lagi ya, karena kontraksi sendiri itu senormal-normalnya dia adalah stres untuk bayi ya. Nah, kalau kontraksinya terus-menerus, kencang terus gitu ya perutnya ya, maka janin ini nggak ada kesempatan untuk relaksasi. Nah, yang sering terjadi apa? Satu, detak jantung janinnya meningkat karena stres terus dia ya, tegang terus. Yang kedua, kontraksi yang tetani ya, kita nyebutnya kalau secara medis kontraksi tetani, itu juga berisiko bisa menyebabkan rahimnya ruptur karena tegangan yang berlebihan. Nah, jadi harus diwaspadai itu ramuan-ramuannya, ramuan apa dulu gitu ya, bisa ditanyakan ke tenaga medis. Kalau kayak ramuan air nabis, rendaman kurma gitu oke lah, air zam-zam itu kan bukan ramuan ya, itu boleh diminum yang kayak gitu-gitu. Kayak minyak VCO itu boleh aja, tapi ada korelasinya atau enggak kita harus teliti lebih lanjut gitu. Tapi khusus yang ramuan tadi yang bisa menyebabkan itu wajib dihindari karena berbahaya. Oke, baik, terima kasih dokter. Tuh, jadi harus didengerin ya. Jadi nggak semua apa yang diyakini itu justru akan berdampak baik, terutama untuk janin dan juga ibunya, seperti itu ya dokter. Baik, karena sudah waktunya sudah di penghujung waktu, tentunya untuk ala dokter pada kesempatan siang hari ini, mungkin dokter bisa memberikan pesan atau tips untuk ibu hamil yang mungkin saat ini sedang cemas karena belum juga melahirkan meskipun sudah lewat HPL. Silakan dokter. Jadi pesan-pesan ya untuk ibu-ibu hamil. 9 bulan itu waktu yang sangat-sangat cukup untuk mempersiapkan persalinan. Jadi ayo belajar, berdaya, berolahragalah dan berdoa gitu ya. Kalau memang udah
terlambat nih, aduh kemarin nggak sempat memberdayakan diri, nggak sempat berilmu gitu ya, udah lewat. Nah tadi bisa dikerjakan tips-tips menghadapi kehamilan yang sudah lewat waktu tadi ya. Pastikan dulu hamilnya sehat. Kalau memang masih bisa ditunggu, boleh dikerjakan tadi tips-tips untuk menginduksi persalinan secara alami. Baik, terima kasih. Luar biasa informasinya dokter. Kita sudah dengar bersama dari Dr. Dewi Ayu Astari Paramita, SPOG. Jadi untuk para ibu hamil yang mungkin sedang galau karena sudah lewat HPL tapi belum ada tanda-tanda melahirkan, jadi nggak perlu panik ya dokter ya. Yang terpenting adalah tetap tenang, rutin kontrol seperti itu, dan perhatikan juga kondisi janin serta tubuh sendiri. Dan terima kasih banyak Dokter Dewi atas waktu dan penjelasannya, ini sangat informatif dan juga menenangkan. Insya Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua di lain waktu. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.